hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Mazmur 103. Demikian firman Tuhan. Coba perhatikan ini ya. Ini bukan untuk yang mati ini lagi. Firman ini, pembacaan ini untuk kita. Karena kalau untuk yang mati nggak cocok firman ini. Ya, untuk orang yang hidup, pembacaan yang sebentar kita perhatikan. Silakan. Demikian firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 103. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupa segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya dari kepada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, diingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi dia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala perbuatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Sungguh indahnya dan sangat relevan kepada orang yang bertuhan merenungkan ini siang dan malam. Kalau saya menghimbau, kalau saudara mau jadi orang Kristen, bukan agama Kristen, ini harus bisa direnungkan tanpa membaca lagi. Karena Mazmur Daud ini sangat menyentuh kehidupan hari lepas hari. Saya ulangi sekali lagi, saya sering menganjurkan kepada orang yang beragama Kristen agar menjadi orang Kristen, haruslah ini direnungkan siang dan malam. Kalau direnungkan siang dan malam bersama Roh Tuhan, saya percaya mereka terhindar dari segala bentuk kejahatan apapun. Amin. Kalau saudara tadi memperhatikan yang luar biasa ini, Mazmur 103 ini, Jabur 103 ini, hanya 22 ayat. Ya, jangan dihafal firman Tuhan, itu tidak bisa. Minta itu menjadi rema. Karena kemampuan Anda menghafal tidak akan sanggup. Dan kalaupun Anda sanggup, tidak bermanfaat. Karena otakmu yang menguasai ayat-ayat itu. Tetapi kalau dia sudah menjadi rema, jangankan otak, jangankan hati, jiwa dan batin,
rohmu, apapun keadaanmu, bersama-sama itu menjaga firman Tuhan itu agar jangan hilang. Karena firman Tuhan hanyalah Tuhan yang memberi sehingga dia utuh dan berbuah. Ingat itu. Dan ingat satu hal, Tuhan tidak salah memberikan firman-Nya kepada orang. Dan dia memilih orang kepada siapa firman-Nya disampaikan. Karena Bible mengatakan jika aku memberikan firman-Ku, dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan berbuah sesuai dengan apa yang Ku kehendaki. Kata Tuhan yang memberikan firman itu. Jadi saudaraku, tidak sanggup manusia berusaha memakan atau menyimpan atau memelihara firman Tuhan itu dalam kehidupannya hari lepas hari. Hanya pertolongan kuasa Tuhanlah. Firman itu saudara bisa simpan dalam jiwa dan batinmu, dalam rohmu, dan berbuah. Dan kalau dia sudah diberikan kepadamu, Tuhan itu sendiri yang memampukanmu untuk berbuah. Dan berbuah lebat dan berbuah lebat. Apa yang dikatakan berbuah sesuai dengan Tuhan minta? Dikatakan Rasul Paulus itu di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Buah-buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini yang disebut buah-buah yang dihasilkan firman yang sudah diberikan Tuhan itu. Tetapi lawan daripada itu, jika tidak firman Tuhan menguasai hidupmu hari lepas hari, maka saudara menghasilkan apa yang disebut dalam Galatia 5 ayat 19, 20 dan 21. Yaitulah buah kedagingan. Ya, di situ ada 15. Apa itu buah-buah kedagingan? Saudara ingat ada 15? Galatia 5 ayat 12, perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, pencemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, roh pemecah, dan percideraan, kedengkian, kemabukan, dan pesta pora. Ada 15 di sini. Inilah kebalikan orang yang tidak memiliki atau ditanamkan Tuhan firman. Maka manusia itu cenderung melakukan perbuatan-perbuatan yang 15 tadi. Ya, jadi perhatikanlah itu kata Rasul Paulus. Ya, mintalah kepada Tuhan firman-Nya berdiam di dalam dirimu sehingga tidak ada semua, terutama dengki, iri hati. Ya, dengki, iri hati, termasuklah pesta pora, dan termasuklah itu ya kepentingan diri sendiri. Masa buruk sama orang lain, masa buruk sama keluarga pun, jangankan orang lain, sama keluarga masa buruk. Jadi keluarga ini saya percaya pasti ada kekurangan dan kelemahan. Setiap keluarga pasti ada kekurangan dan kelemahan. Tapi kalau kita mau bersandar kepada firman Tuhan, keluarga ini akan disempurnakan. Amin. Amin. Ini bukan hanya perkataan. Saudara pernah mendengar apa kata firman Tuhan? Kerajaan sorga bukan dari makanan, minuman, dan pakaian, dan harta. Tetapi kerajaan sorga terdiri dari perkataan dan perbuatan. Jadi inilah yang saya harapkan dalam keluarga ini. Jadilah perkataan dan perbuatan dalam keluarga ini maupun kepada masyarakat lingkungannya, agar saudara terberkati. Dan yang terakhir, saya mau ingatkan kepada kita Wahyu 14 ayat 13. Ya, dikatakan di sana apa? Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Ya, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, agar mereka boleh beristirahat dalam lelahnya, dan segala perbuatannya menyertai mereka. Jadi inilah yang kita harapkan, setiap orang yang mati hendaklah mereka itu mati di dalam Tuhan.
Dan apa yang diperbuat di dunia ini, itulah yang dibawa nantinya ya ke Samayim, ke surga untuk selama-lamanya. Dan satu hal saya ingatkan. Jangan katakan orang tua ini sudah ke surga. Ada banyak agama Kristen salah. Udah jangan nangis. Udah ke surga dia sudah. Udah jangan nangis. Gampang kali kita mengatakan ke surga itu ya. Sebagai hamba Tuhan harus saya ingatkan. Kalau kita merenungkan Wahyu 14 ayat 13, mereka itu beristirahat masih. Maradian lope. Baca nanti di saya, di son maradian. Amin. 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 Jadi jangan di son sudah ke surga. Ada perkataan-perkataan yang salah selama ini. Ada waktunya nanti kita dipanggil tatkala suara nafiri atau bagaimanapun suaranya itu. Suara nafiri bersama nanti malaikat di surga dengan Yesua Masia Yesus Kristus turun ke dunia ini. Sebelumnya ada pertemuan di udara nanti. Siapa yang menyongsong dia di udara? Orang-orang yang mati di dalam Tuhan lah. Dan orang yang hidup pada saat itu. Tetapi orang yang hidup dalam Tuhan. Dua macam itu. Orang yang mati di dalam Tuhan akan menyongsong semua dari seluruh pelosok dunia. Termasuk orang yang hidup dari seluruh pelosok dunia akan bersama-sama naik di angkasa ini. Menemukan dia di atas, sama-sama turun ke bawah ini. Inilah yang kita dambakan. Agar kita mati di dalam Tuhan, agar kita bisa menyongsong dia nanti. Jadi jangan khawatir, orang yang mati sudah berjuta-juta tahun akan dibangkitkan. Inilah yang akan dibangkitkan, orang yang mati di dalam Tuhan pertama dibangkitkan. Ya, baru nanti setelah terjadi 1000 tahun mereka ini menguasai dunia ini, barulah dibangkitkan orang-orang mati di luar Tuhan. Dibangkitkan juga itu nanti. Orang-orang yang mati di luar Tuhan dibangkitkan, namun mereka ini tidak menyongsong lagi, tetapi langsung itu nanti dalam kematian yang untuk selama-lamanya. Dan satu hal yang terakhir, saya ingatkan tadi, jangan terlalu gampang kita mengatakan setiap orang yang mati sudah ke surga. Masih beristirahat, rest in peace, di son maradian. Tunggu nanti. Ya, kita sama-sama nanti kalau kita mati di dalam Tuhan, sama-sama bangkit kita nanti. Tapi kalau Tuhan itu datang nanti pada saat kita hidup, ya sama-sama dengan orang tua ini dibangkitkan. Namun kita lagi yang hidup ini akan naik ke awan-awan menemui dia untuk turun ke dunia. Yang terakhir, ada 3 hal yang patut kita ingat. Kenapa Yesus Kristus, Yesua HaMasiah ini tidak datang-datang sampai sekarang? Ada yang tahu? Tolong. Tidak tahu kan? Firman Tuhan mengatakan apa? Karena orang mati di dalam Tuhan belum mencukupi. 1. Dia tahu siapa yang mati di dalam namanya. Dan dia tahu jumlahnya, manusia tidak tahu. Tunggu orang yang mati di dalam Tuhan tercukupi, baru dia datang. Yang kedua, firman Tuhan harus disampaikan ke seluruh pelosok dunia ini. Yang ketiga, orang Israel harus kembali ke Yerusalem dalam jumlah yang Tuhan saja yang tahu. Ingat ini, terlalu panjang khotbah ini kalau kita membahas ini. 3 hal ini, kalau saudara mau jadi orang Kristen, jangan lupa. Kalau hanya sekedar beragama Kristen, ya masa bodoh tinggi, kata orang Sunda. Ya, sabodo tinggi ya. Ya, bahasa Batak apa sabodo tinggi? Apa bahasa Bataknya? Ada nih bahasa Bataknya. Bahasa Indonesia itu tak peduli. Ada itu, cuma kita nggak tahu ya. Lebih tahu kita bahasa Sunda ya, karena kita lama di Sunda. Sabodo tinggi, katanya ya. Jadi itulah khotbah saya terakhir kepada keluarga ini.
saya sudah sampaikan firman Tuhan yang iya dan amin itu. Mintalah Roh Kudus, Tuhan itu sendiri menganugerahkan kebenarannya sehingga saudara keluarga besar Siagian ini mampu diberikan firman itu menjadi rema. Amin. Kita bernyanyi terakhir. Oh Yerusalem. Ya. Oh Jerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem. Oh Jerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Datang lagi. Tak lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Kita berdoa. Sungguh alangkah indahnya memang Tuhan kalau kami hidup dalam kerukunan itu. Tuhan pasti mencurahkan segala berkat-berkat-Nya. Kami sudah renungkan dari hamba-Mu perkataannya Raja Daud. Kami percaya perkataan Raja Daud ini juga dibarengi dengan penyertaan Roh-Mu untuk menyampaikan segala mazmur-mazmurnya. Karena itu kami beriman semua mazmurnya itu adalah firman Tuhan yang hidup. Dan ini juga ibadah kami. Engkau merahmati kami dengan sungguh-sungguh. Engkau sudah menyucikan, menguduskan kami sehingga ibadah ini tak satu pun terlewati. Ibadah ini semua bisa kami santap Tuhan sebagai makanan kami pagi hari ini. Terima kasih kalau waktu ini kami berikan kepadamu hanya beberapa menit Tuhan. Sedangkan kami Tuhan menjalankan hari ini 24 jam. Ajarlah kami Tuhan untuk hari-hari ke depan. Untuk kami memulai hari kami setiap hari bersekutu dengan Engkau. Agar Engkau rahmati kami keselamatan, damai sejahtera. Dan semua apa yang kami sudah baca Tuhan, mampu kami melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami sudah mendengar Bapa, sejauh timur dari barat, Tuhan sesungguhnya menjauhkan pelanggaran kami. Entah apa itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Namun Tuhan, keegoan kami, kemauan kami sendirilah sehingga kami jatuh di dalam dosa. Terima kasih Tuhan. Kiranya rahmat-Mu, damai sejahtera-Mu Tuhan. Janganlah kiranya berhenti hanya di sini saja. Namun mampukanlah kami rindu setiap pagi mengawali hari dan menutup hari hanya dalam nama Tuhan. Termasuk tatkala kami bekerja Tuhan, apapun pekerjaan kami, apapun perjalanan kami, apapun dalam keadaan kami hari lepas hari, kami sebetulnya mampu merenungkan firman-Mu dalam keadaan apapun. Terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan ibadah ini selesai. Namun Tuhan biarlah jam-jam ke depan kami bisa beribadah dalam situasi dan kondisi kami masing-masing. Karena Tuhan tidak pernah tertidur dan terlelap. Setiap saat Engkau melihat dan mendengar. Karena itu mampukanlah kami setiap detik bisa bersekutu dengan Engkau. Berdiam di kemah-Mu, di hadirat-Mu. Karena lebih baik satu hari daripada ribuan tahun Tuhan di tempat lain. Diam di tempat-Mu Tuhan sangat indah seperti yang kami rasakan di sini.
Terima kasih Bapa, secara khusus hamba-Mu berdoa. Biarlah Engkau rahmati keluarga ini mempersiapkan acara demi acara. Mulai pagi ini dan besok sampai ke penguburan. Keluarga yang masih di perjalanan, sertai mereka agar jangan ada kesulitan Tuhan dalam perjalanan. Sampaikan mereka agar penuh damai sejahtera di tempat bersama-sama mereka semua. Terima kasih Bapa, kami serahkan hamba-Mu yang memimpin acara penguburan nanti. Rahmati dia dengan firman yang luar biasa, yang berkuasa, agar lewat lidahnya Tuhan tersampaikan kepada orang yang mendengar untuk hari pemakaman besok. Terpuji dan termuliakan nama-Mu Tuhan. Kami secara khusus berdoa, jika ada kesalahan, dosa dan pelanggaran kami Tuhan, mampukanlah kami mengaku itu kepada sesama manusia. Mampukanlah kami Tuhan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jika kami tidak bisa mengampuni orang bersalah kepada mereka Tuhan, niscaya Tuhan Engkau boleh mengampuni kami. Itu sudah dikatakan Injil Markus 11 ayat 24. Tuhan, kita harus berdoa seperti apa yang kita harapkan akan terjadi dalam doa itu. Kita harus percaya Tuhan akan memberikan kemampuan kita mengampuni orang yang bersalah, sehingga kami juga bisa terampuni dosa dan pelanggaran kepada-Mu. Seperti apa yang sudah kami renungkan perkataan Daud tadi. Dia yang sudah mengampuni dosa dan pelanggaran kami. Dia yang sudah menyembuhkan segala penyakit kami. Dan dia sendiri yang sudah membebaskan kami dari lubang kubur, yaitu kematian. Terima kasihlah tahun 2022 kami sudah lewati. Kami sudah terbebas dari lubang kubur atau kematian itu. Kami sudah memasuki tahun 2023. Mampukanlah kami Tuhan dalam lindungan-Mu, dalam terang firman Tuhan, apapun dalam aktivitas kami. Terima kasih dan dimuliakanlah nama-Mu. Berkatilah pertemuan kami saat ini. Berkatilah orang-orang yang jauh daripada kami. Berkatilah orang-orang yang tidak mendengar firman ini. Biarlah Tuhan kami rindukan berkat yang pernah Engkau turunkan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat yang pernah Engkau turunkan kepada Musa tatkala memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mampukanlah kami Tuhan menerima berkat itu. Sungguh berkat yang luar biasa itu. Dan mampukanlah orang-orang yang kami kasihi menerima berkat yang sama. Sebelum berkat ini tercurah kepada kami, mampukanlah Tuhan secara bersama-sama kami memanjatkan doa yang sudah pernah diajarkan oleh Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami yang sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Tuhan Elohim Bapa di sorga, El Sebaot pencipta langit dan bumi, menyertai dan memberkati Engkau dan orang-orang yang Engkau doakan saat ini. Disinarilah Engkau dengan wajahnya yang kudus sambil memberikan kasih karunia. Dan dia juga menghadapkan wajahnya yang mulia itu saat ini juga dan kepada orang-orang yang Engkau doakan, dan sambil memberikan damai sejahtera untuk selama-lamanya. Amin. Bapa, Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom Elohim. Ayo, salaman. Ya sampai semuanya ya. Apa yang kita renungkan sampai itu. Ayo saling bersalaman. Jangan saya saja. Saling bersalaman. Tuhan berkati. Biar diberikan kita kekuatannya ada di acara ini hari ini dan besok.